Indonesia Timur itu direpresentasikan oleh orang lain. Boleh. Tapi itikatnya seperti apa? Cara merepresentasikannya seperti apa? Jangan tiba-tiba main di Sumba, logatnya di Ambon. Gue 3 tahun lebih tua dari dia, tapi gue jadi anak SMA, dia jadi Pak RT. Dia udah nikah, anak dua lebih tua dari saya. Dia jadi anak SMA, saya jadi Pak RT. Gimana ceritanya sih? Dan yang paling mencengkelkan lagi apa? Pas saya tonton, masuk akal. Masuk juga. Gak mengganggu sama sekali, kayak gila ya. Ini kayaknya Nona akan bunuh saya kalau saya cerita ini. Kalau salah satu yang gue paling ingat dari sesinya, lu video call mulu. Gue belum tahu tuh sama siapa. Jadi teman-teman, ceritanya nih ya. Ceritanya ya, Ari tuh waktu susah sinyal. Kok lu bisa video call, kan sinyal di sana susah, Ri? Iya, dapat Bang. Tapi ada resolusinya mungkin ya susah. Ada di beberapa tempat yang tidak bisa. Iya. Ada beberapa tempat yang bisa. Jadi Ari tuh kerjaannya video call mulu sama cewek. Cuman kan gue kan males kepo ya, kalau dia mau cerita silakan. Kalau dia nggak cerita ya gue nggak males nanya-nanya gitu. Video callan mulu, gue bingung siapa ini, apakah ini siapa lagi yang dibohongin sama dia? Siapa lagi yang dia hipnotis kan gitu. Video call mulu sama cewek malam-malam gitu, ngomongnya lembut-lembut pelan-pelan gitu. Gue siapa sih ini gitu. Udahlah biarin gitu. Itu kan 2017. Lalu kita outing ke Singapura. Ke Singapura. Corp outing ke Singapura. 2018 ya, Ri? Iya. Tiba-tiba Ari cerita, duduk. Kok aku mau cerita. Ceritalah dia bahwa ternyata Ari pacaran sama Indah. Gue tuh pas Ari bilang dia pacaran sama Indah, gue tuh masih kayak, apa ini anak di PHP tapi dia nggak sadar? Apakah ini sebuah pernyataan sepihak? Ceweknya nggak merasa demikian gitu. Mungkin ini sebenarnya friendzone tapi persepsi dia beda gitu. Pacaran sama Indah. Pesimis Anda ya? Ya iyalah. Iya sih. Siapa yang gak pesimis bilang Ari Kriting sama Indah Permatasari? Hah gitu kan pasti. Pacaran sama Indah. Baru dia bilang tuh, yang aku video call selama syuting sosial tuh Indah. Baru gue, terus yang lucu tuh gini teman-teman. Baru gue kan flashback tuh. Terus gue tanyakan, lu tuh kalian kenalnya di mana gitu kan? Iya, jomblo. Awalnya dari Pensil. Tunggu, jomblo dulu, Steve Pensil dulu sih? Steve Pensil. Nah, Oke. Sekarang ini ya. Hari kan kenal Linda satu project pertama kali di Steve Pensil. Sekarang coba tolong cari di platform streaming, lo cari film Steve Pensil, lo lihat penampilan Ari di situ. Gue nggak mengerti, itu bukan sebuah situasi yang memungkinkan sebuah terpana. Wow, enggak. Gue kalau misalnya nih ya, Indah Permatasari jatuh cinta sama Ari di Comic It, gue paham. Woi jagoan, maco bos senapan, beringas berantem. Itu adalah daya tariknya ya. Itu gue ngerti. Ari di Pensil adalah seorang Pak RT di kawasan kumuh. Pak RT di kawasan kumuh yang di marah-marahin terus sama istrinya. Betul. Dan gue sama Indah jadi pemeran utama. Kita jadi, itu juga selalu dibahas sama Ari. Itu menjengkelkan. Gue 3 tahun lebih tua dari dia, tapi gue jadi anak SMA, dia jadi Pak RT. Dia udah nikah, anak dua lebih tua dari saya. Dia jadi anak SMA, saya jadi Pak RT. Gimana ceritanya sih? Gue ketika syuting umur gue 35, umur dia 32. Gue jadi anak SMA di umur 35, dia jadi Pak RT. Dan yang paling mencengkelkan lagi apa? Pas saya tonton, masuk akal. Masuk juga. Gak mengganggu sama sekali, kayak gila ya. Jadi ya balik lagi ke Ari ya. Jadi lu nonton Steve Pensil, lu lihat Ari, lu lihat Indah, terus lu bayangin kenapa orang ini bersatu? Di momen mana ada Indah melihat Ari dan merasa menarik. Wow, ini cowok menarik. Di momen mana? Itu film Ari busuk banget di film itu. Ya namanya peran komedi kan. Iya sih. Kita harus menerima apa adanya gitu. Rambut diurai kiri kanan. Aduh gila, itu aneh banget sih. Tapi dari Steve Pensil, kalian udah mulai komunikasi berteman lah ya? Belum. Oh belum. Pas jomblo. Steve Pensil itu sesuai dugaan Anda.
Tidak mungkin ada ketertarikan sedikit pun. Tukar nomor saja tidak kok. Tukar nomor saja Tukar tidak. nomor tidak. Okay. Jadi itu hanya lost kontak aja, hanya kenal begitu aja. Kenal begitu saja. Kenal begitu saja. Karena perannya begitu. Karena perannya begitu. Memang masuk akal. Kalau sampai dia tukar nomor, ada yang salah sama Nona. Saya yang harus waspada tuh. Kayaknya kamu ada yang salah dia sama mentalitimu. Katarak. Iya, ada apa gitu. Dia memang ada itu apa silindris. Oh, silindris. Pantesan suka sama Ari. Iya, jadi dia kalau jarak dekat tuh tidak sadar apa sih saya itu gitu kayak lebih pada apa blur gitu. Blur. Nah, dari Steve Pencil itu lost kontak tuh 2 tahun baru ketemu di Jomblo. Oh 2 tahun, Ri. 2 tahun. Jaraknya Steve Pencil ke Jomblo. Iya, 2015 ke 2017. 2015 ke 2017. Nah, Oh, Jomblo tuh berarti nggak lama sebelum Susah Sinyal ya? persis sebelum Susah Sinyal. Persis sebelum Susah Sinyal. Persis sebelum Susah Sinyal tuh Jomblo. Saya main film Jomblo sama-sama dengan dia tuh. Nah, sama di lokasi, G ya kan? Sama G, sama Deva, sama Richard. Akrab lah itu kita ensemble di situ kan. Ensemble kan namanya ensemble jadi akrab gitu. Sama-sama Sulawesi pula. Banyak ngobrol lah di situ. Nah, kayaknya sih waktu saya jadi Pak RT itu kayaknya kecil kemungkinan emang kayak apa urusannya Pak RT suka sama anak SMA gitu. Ngeri. Oh, lu pun di situ kayaknya ngelihat masih lempeng-lempeng aja. Saya kan orangnya pendalaman karakternya dalam. Jadi ketika datang melihat anak SMA itu ya anak SMA aja. Tapi jujur saya waktu lihat Indah di situ juga tidak ada pikiran macam-macam gitu, kayak bocah aja gitu. Karena personality Indah lo belum kenal personality-nya di situ kan. Betul. Jadi kayak bocah aja gitu kayak oh ada cewek bocah. Oh dari Makassar juga waktu itu yang teringatnya hanya dari Makassar juga. Nah pas Jomblo ceritanya kita kampus. Oh iya gue nonton Jomblo. Sama umur gitu. Itulah di situ kita dekat, terus ngobrol banyak sama-sama Sulawesi sampai seterusnya itu keterusan. Promo Jomblo tuh intens tuh di situ tuh. Teleponan sampai malam. Berarti promo Jomblo sebelum syuting Sumba. Sebelum syuting Sumba ya. Jadi kami promo Jomblo 1 minggu, kita premier di Kemang. Besokannya kita berangkat Sinyal. Benar-benar hari besoknya tuh. Saya habis premier. Udah tuh kita intens tuh ketemu kan. Promo Jomblo. Habis promo tuh biasanya saya malah sama dia tuh nonton film lain. Begitulah pokoknya ya. Tapi itu belum pacaran. Masih dekat teman aja. Karena kan saya memang orangnya friendly banget. Kelihatan sih. Kelihatan kan. Saya takut salah langkah gitu. Takut patah hati. Makanya saya sangat bersahabat sama orang-orang yang saya suka. Terus akhirnya deket tuh sama dia tuh. Temenan akrab banget. Malam-malam teleponan, tawa-tawa. Berangkatlah ke Sumba tuh. Besokannya habis premier. Terjadi orang bilang itu kekosongan kekuasaan. Vacuum of power. Tiba-tiba terjadi vacuum of power. Tidak ada kebersamaan, tidak ada saya harus kerja di luar kota. Ini ternyata situasi-situasi yang memang takdir itu menggiring kita untuk merasakan pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu. Saya ke Sumba, dia tidak ketemu saya. Pergi promo dia sendirian Jomblo. Sama yang lain. Promo lanjut tuh sama G sama yang lain, tapi dia nggak nyaman gitu kayak ada yang hilang gitu. Mana Pak RT ku? Mana si lucu dari timur ini yang biasa ngobrol sama saya lepas-lepas aja gitu. Makanya saya video call sama dia setiap hari tuh. Iya. Karena dia tidak kayak nanya-nanyain mulu lagi apa di sana. Telepon aja boleh telepon. Kalau lagi break gitu kan. Dia sering suruh saya pulang tuh. Ayo dong suruh pulang. Kan lagi syuting. Nah itu. Ayo kapan pulang? Cepat pulang, lama sekali di sana. Kapan pulang? Laki-laki keras batu karang kayak saya. Jalan dari umur belasan pergi ke kota lain tidak pernah disuruh pulang. Baru kali ini ada yang suruh saya pulang. Saya lemah bos. Padahal belum pacaran ya? Belum pacaran. Pada waktu itu ya? Belum pacaran. Tapi saya punya hati itu langsung tergerus. Saya kayak ada yang sakit ini di sini, tapi bukan asam lambung. bukan GERD. Ada yang sakit tapi bukan GERD. Dia suruh saya pulang terus kayak, ayo dong kapan pulang? Ayo kita nonton lagi, kapan pulang? Yang paling terngiang-ngiang sama saya tuh kata-kata pulang terus itu kayak, aduh
gelisah lah. Udah lama nggak ada yang merindukan. Nggak ada yang merindukan. Perasaan itu asing buat lu ya. Betul, nggak ada yang nyari. Teman banyak, tapi yang suruh pulang tidak ada. Keluarga banyak, yang suruh pulang juga tidak ada. Jadi ini sesuatu yang membuat hati saya berbeda. Sebuah hantaman meteor yang saya tidak bisa kelola dengan baik. Yang saya resah tuh, Bang. Selama kita susah sinyal itu saya susah hati. Sorry, bentar. Mau nanya lebih detail. Kan kita syuting susah sinyal itu 10 hari di Sumba syuting. 10 hari syuting. Di hari keberapa dia mulai nanya kapan pulang? Kayak hari-hari ketiga mungkin. Dari awal. Dari awal dia tuh merasa kayak ada yang hilang gitu. Waktu premier terakhir besokannya kita berangkat ke Sumba, dia tuh udah wanti-wanti gitu. Ini kayaknya Nona akan bunuh saya kalau saya ceritain. Bunuh saya kalau saya ceritain, tapi bodo amat. Waktu premier itu ada yang aneh dari dia memang. Jadi salah satu pemain itu roknya panjang sekali. Roknya itu panjang sekali. Jadi saya tuh karena yang lain tidak peduli sama ini pemain yang roknya panjang sekali. Ya, takut dia jatuh. Saya takut dia jatuh. Jadi saya tuh kerjaanku megangin roknya dia setiap kali dia naik eskalator. Nona mukanya di belakang tuh busuk sekali. Kenapa kamu lebih perhatikan dia daripada saya gitu? Karena saya sering ngobrol sama dia kan, tiba-tiba di premier. Karena saya tuh pikiran kayak takut keserempat ini jatuh ini orang nih. Dia tuh makasih ya Ri. Iya nggak apa-apa dah. Karena saya takut dia keserempat. Tapi Nona mukanya tuh udah kesel sekali. Emang lu mental kalau lagi promo, Ari tuh dari dulu kalau lagi promo mentalnya mental bodyguard, bukan mental. Kasih tahu promo Comic It bareng Kemal Palevi, kasih tahu di Semarang apa di mana? Kurang ajar betul. Saya promo sama Kemal di Semarang. Kemal Palevi kan yang paling ya di antara kita yang paling cocok diidolakan oleh remaja lah ya. Kemal sama G tuh berdua lah, Kemal. Cuman di Comic It pertama nggak ada G, jadi cuma ada Kemal. Loh. Jadi Kemal lah yang paling. Kemalisius. Kemalisius. Semarang datang tumpuk di bioskop itu. Pas Kemal keluar dia ditarik-tarik kiri kanan. Sudah tidak mampu kayaknya ini. Akhirnya saya pegang Kemal. Padahal saya talent utamanya. Sama posisinya dengan Kemal. Saya peluk Kemal. Zurt. Itu juga yang terjadi. Si JR juga begitu. Si G juga? Si JR. Oh si JR. Si JR, Kobe Junior itu. Saya main sama Iqbal itu. Iya, Iqbal baru. Saya main si JR. Iqbal kan yang paling fanatik gitu dengan fans kan. Jadi kita bertiga. Kiki keluar itu bodyguard tahan. Kiki keluar bodyguard tahan. Terus Aldi keluar bodyguard tahan. Nah, Iqbal keluar, dia baru keluar berapa langkah bodyguard tahan, tembus. Bodyguardnya hilang. Hilang di tengah kerumunan. Ketelan. Dia mau ambil Iqbal sudah tidak bisa. Iqbal balik masuk ke ruangan lagi. Tidak ada orang lain, tinggal saya. Tapi Iqbal harus ke mobil. Kalau tidak kita tidak pulang ini. Iqbal itu Bang, saya peluk di bawahnya saya begini, saya peluk di bawahnya. Memang saya itu mental bodyguardnya itu emang jadi kayaknya. Tunggu, bentar. Posisi jadi Iqbal lo bekap gini. Saya bekap di bawah ngadep ke lu. Enggak, kalau ngadep ke saya kayak orang hutan dong. Enggak dong. Dia juga nunduk. Oh, di depan lu gini. Di depan saya dia nunduk. Dia berdiri nunduk begini, saya pegang dia di sini. Saya terobos itu kerumunan. Kayak kerumunan zombie itu. Kayak kerumunan zombie, sumpah kayak kerumunan zombie. Saya terobos masuk. Ini kan bocah-bocah SMA, SMP kecil-kecil kan, tapi tangannya kasar. Jadi cubit tarik, gat. Saya yang awalnya masih kayak ini minta maaf ini ya, bukan saya orangnya kasar atau keras, tapi ini situasi yang menyebabkan saya lewat. Oh, ini tambah banyak tangan. Akhirnya, ini tidak bisa ini. Saya harus buka jalan. Akhirnya saya ini tak. Mulai gini. Kena orang dong. Anak orang terpaksa. Tapi lolos. Terpaksa kan. Mereka terlalu hektik. Bukan saya punya salah. Saya tidak kenal mereka. Udah amat. Mungkin yang nonton salah satu kayak, ini dulu waktu saya SMA nih kalau nggak salah nih. Orang ini kayak ini. Ini yang gaplok gue nih. Saya buka jalan pokoknya. Terbang gitu anak-anak. Di mana? Di mana waktu itu? Kayaknya daerah-daerah Depok apa daerah-daerah Bogor. Di bioskop. Oh, di bioskop. Pokoknya kita dari ruang tunggu itu, udah kayak zombie itu. Kayak gitu.
Itu pengalaman saya sebagai bodyguard. Ya makanya tadi balik lagi ke masalah rok panjang itu. Dari dulu emang mentalnya begitu. Kalau lagi keliling roadshow tuh Ari bawaannya emang jadi bodyguard bukan jadi talent. Indah suruh pulang. Galau lah saya kan. Akhirnya kita pulang tuh selesai syuting tuh. Oktober kan. Oktober awal betul. Oktober awal kalau nggak salah. Iya tanggal 9 kalau. Tanggal 9 Oktober seingat gue. Nah kita pulang syuting ya tanggal segitu. Kita pulang syuting. Saya itu dari sumpah saya sudah berpikir. Ada yang salah dengan saya. Ini sesuatu yang saya tidak pernah rasakan. Asing sekali perasaannya. Flashback dikit sebelum itu terakhir pacaran berapa tahun sebelumnya? Sekitar 9 tahun dulu. Karena sakit hati. Patah hati. Karena patah hati, malas pacaran. Ya ada lah dekat-dekat tapi begitu-begitu aja. Gak ada yang serius lah. Gak ada serius, gak ada yang jangka panjang, gak ada yang terus-menerus gitu. Berusaha sebenarnya beberapa kali dekat. Tidak sepenuhnya menutup hati juga, tapi belum ada yang klik. Belum bisa nih. Tapi ini kayaknya beda. Sesuatu yang salah. Dan saya pulang saya pastikan. Saya jalan dengan dia 3 kali kalau tidak salah. Saya datang ke tempatnya, jalan, keluar. Deg-degannya beda. Saya bilang inilah yang namanya cinta. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Aduh. Akhirnya saya dekat. Saya dekat sama dia. Kita cerita-cerita lah itu pokoknya. Makin dekat. Oktober itulah awal-awal itu. Iya. Pulang dari Sumba beberapa hari kemudian 14 Oktober itu saya WhatsApp. Saya tidak berani bicara langsung. Nembaknya lewat WhatsApp. Karena saya takut. Aduh, gimana ini? Saya kalau berbicara takut terbata-bata. Tapi akhirnya saya bicara sama dia. Subuh-subuh jam 3 apa jam 2 itu. Terus dia bilang, saya pikir-pikir dulu. Nyebelin ya, cewek tuh gitu ya. Udah tau mau bilang iya pun jawabnya mikir-mikir dulu. Waduh, nyebelin. Saya langsung drop. Kayaknya nggak terjadi ini. Kayaknya saya bukan karakter yang dia mau sebagai pasangan. Sebagai teman mungkin iya, tapi sebagai pasangan. Salah menginterpretasikan. Salah saya kayaknya. Saya salah mendefinisikan apa yang terjadi. Sudah. Berapa hari kemudian? Paginya dia telepon. Indah, jual mahalus gitu doang dah. Ajak nonton. Di Blok M. Ajak nonton ke Blok M. Udah saya, oh ya boleh. Tapi dengan hati yang kayak, teman lagi gitu kayak. Teman mulu dah hidup ini, ya Allah. Udahlah, gak apa-apa. Tapi saya kan baik dan tidak mau terlihat kecewa. Kalau saya bilang, enggak, kan kayak, apaan sih ini orang gitu. Akhirnya kita pergi nonton, pulang malamnya jadian. Apa dia bilang? Dia bilang ya jawabnya sudah. Gimana? Ya sudah gitu aja. Ya sudah. Ditanya, kamu semalam serius? Serius. Terus dia pegang sapunya tangan, ya sudah gitu. Gitu. Tepuk tangan boleh. Oktober 14 Oktober 2017. Umur lo 32. Iya, 32 ya. 2017. Iya, 32. Dia berapa waktu itu? 20. Lo kepikiran gak sih emang? Dia 20. Enggak, karena Indah itu orangnya dewasa sekali. Tahu gue, tapi maksud gue ganjel gitu kayak, aduh gila pacar gue muda banget gitu. Enggak ya? Tidak, sama sekali tidak berasa kalau dia jauh lebih muda dari saya. Dia tuh karakternya dewasa sekali kok. Dewasa terus kayak tough gitu kan. Jadi kayak nggak kelihatan ada sosok kekanak-kanakan di kepalanya dia gitu. Iya. Itu sih yang menurutku mungkin karena saya juga kan kalau dia kekanak-kanakan kan pasti sulit lah. Betah. Iya. Saya daripada jadiin pacar jadiin anak angkat mungkin ya. Udah saya biayain kamu kuliah, kita gak usah berpacaran. Gak usah pacaran, gak usah aneh-aneh ya. Kamu udah makan belum? Jangan telat makan. Gitu-gitu dong. Tidak lebih dari itu. Gue mau bahas terakhir tentang Indah. Gue gak boleh berlatar. Soalnya ini gak ada wibawanya nih, Kleper di sini. Ngebahas sebuah obrolan bersama para pelaku sinema. Ngobrolnya begini kan. Apaan ini konten? Tapi kan ini bagian dari dinamika perfilman juga. Betul. Kadang-kadang ada cinta lokasi. Betul. Ada ketertarikan satu sama lain. Iya. Normal. Betul. Terakhir nih soal Indah, gue pengen bukan ngebahas soal perinfotainmentan, enggak. Gue mau cerita hari dimana Ari bilang sama gue dia mau nikah.
Masuk banget. Saya kaget itu. Jadi gue lagi di Bali. Itu Desember atau Januari 2020 atau Januari 2021 tuh, Ri. Antara dua itu. Karena gue di Bali road trip. Desember ya. 2020. Karena gue road trip terus gue stay di Bali sebulan lebih. Berarti Desember 2020. Gue lagi road trip ke Bali terus gue stay di Bali. Suatu hari Ari nelfon. Wah jarang nih nelfon gue nih, ada sesuatu. Nelfon. Terus ngomong dengan suara kayak orang abis bikin salah gitu, kayak orang abis gimana sih, kayak abis nabrak mobil kayak ketangkap, abis ketangkap. Bos sorry bos, mobil lu gue tabrakin gitu. Kayak gini kok kayaknya saya sama Indah mau nikah. Di pikiran gua pada waktu itu ya, orang menyampaikan kabar seperti itu kan harusnya seneng ya, berbunga-bunga. Ngomongnya takut, hamil dong ya kan, di pikiran gua. Cara ngomongnya gitu. Kayaknya saya pakai kayaknya lagi lu pakai kayaknya sampai muncrat gua. Lu pakai kayaknya dari waktu itu, Ri. Saking lu kayaknya saya sama Indah mau nikah ini gitu. Terus gue kayak ya maksudnya ini hamil, maksudnya dalam hati gue kan. Terus gue kayak gue diem. Dalam hati gue ketika gue berpikir, ini hamil, gue goblok gue kayak gitu. Tapi kan nggak enak ya, kayaknya suaranya sendu gitu. Terus gue bilang, ya luri gitu. Saya ingat itu. Ya luri. Jawaban gue atas kabar Ari Kriting mau nikah adalah ya luri. Teleponan ini. Itu saya kaget banget gitu. Saya kaget banget. Kenapa gue bereaksi begitu? Kok dia komplain? Andrit, apakah ini akan mengganggu karir gue? Sumpah. Aduh lucu banget. Kok komplain orang? Itu lucu banget. Sumpah begitu kejadian. Lucu banget itu. Ya luri. Terus kenapa kok? Itu jadi aneh di kepala aku gitu. Kenapa kok? Orang ngabarin mau nikah jawabannya ya luri. Kenapa kok? Ya, terus gue lupa kalimat persisnya apa pokoknya. Saya ingat. Lu tuh ya, teknologi udah banyak di dunia. Saya ingat. Lu tuh ya, teknologi udah banyak di dunia, kondom apa segala macam. Masih aja lu jebol, kaget astagfirullah. Enggak kok. Emang mau nikah aja. Aduh si goblok. Saya ingat itu dia tawarin saya teknologi kayak. Iya sih, gue juga tahu. Jadi kenapa lu ngabarin gue kayak begitu? Kenapa lu nggak? Doain ya, saya mau nikah nih sama Indah gitu loh, bahagia. Gak tahu. Lu ngomong dengan suara kayak orang kayaknya, gitu, takut gitu. Mungkin tuh pressure-nya lagi banyak hari itu. Karena faktor sekeliling, izin apa segala macam tuh lagi lagi. Tapi saya tidak nyangka kalau arah situ gitu. Twistnya itu terlalu jauh. Iya, habis di circle pergaulan kita ada aja. Tiba-tiba menikah biasanya walaupun nggak semua. Ya. Ada yang terjadi. Betul, betul saya kaget juga. Dia kaget dengar, saya kaget balikannya gitu. Serius, itu saya kaget sekali. Orang mau nikah, maksud saya, meskipun saya delivery-nya pelan, tapi kan memang kabar baik ya. Aduh ini. Itu tuh kayaknya kebiasaannya saya sih. Kalau ngasih tahu sesuatu yang bahagia pun kadang-kadang delivery-nya kayak gitu tuh. Saya kayaknya mau bikin ini nih kok. Gitu. Pas balikannya tuh saya shock sendiri loh. Aduh saya mau nikah. Ya luri. Gimana mas? Ya luri itu saya ingat sekali. Iya sih. Terus terakhir gue datang, abis itu kita datang ke nikahannya Ari gitu, lihat Indah, Indah cantik banget hari itu, bagus banget make upnya, bajunya. Terus kita kayak yakin nih gak dukun, yakin ini gak ada ilmu hitam terlibat. Kita ngeliatin Indah, gila Indah cantik banget. Terus pas wedding tuh kan bajunya bagus, make upnya bagus segala macam. Ini Ari nih, saya ini masih yakin gak ada ilmu hitam terlibat nih apa gimana? Orang tuh ngedoain apa segala macam. Kok Eris itu ucapannya di grup tai banget itu, sumpah. Saya nikah kan, habis nikah pas ijab kabul, istirahat, saya bukalah grup kan. Baru saya baca tuh WhatsApp-nya mereka, aku Ernest paling atas. Anjing nih, Indah cantik, bajingan luri. Bajingan luri. Gak terima banget sih orang.
Enggak, tapi serius jarang gue nih jujur ya, Ndah. Gue kan sering datang ke kawinan, tapi jarang pas pengantin keluar tuh. Ya udah gitu. Tapi yang pas hari itu tuh memang nggak tahu, everything is just perfect gitu. Indahnya anggun, terus dia terlihat happy, terus bajunya bagus, dandannya bagus, semuanya nggak lebay, pokoknya cakep banget deh, kece banget. Terus kita kayak, Ari, Tai juga ya. gue mulai berempati nih sama orang-orang yang menuduh Ari ini. Tapi itu justru sebaliknya dong. Dia terlihat glowing dan bersinar kan karena bahagia. Iya. Karena dia datang dengan setulus hati. Benar. Kalau terpaksa pasti aku menikah. Matanya gini. Indah. Gak ada auranya lah pasti. Kosong matanya. Aduh. Terakhir soal cita-cita ke depan, Ri, gue tahu lu punya cerita sedikit tentang keresahan lu soal apropriasi. Karena kita tahu bahwa perfilman Indonesia sebenarnya bukan Indonesia doang ya, Hollywood juga melakukan ya, apropriasi etnis, apropriasi budaya, bahwa peran-peran orang Indonesia Timur tidak diperankan oleh orang Indonesia Timur. Pertanyaan pertama gue adalah, of course itu kalau ngelihat dari sudut pandang orang Timurnya pasti sesuatu yang menyakitkan. Tapi karena lu kan sekarang udah ada di posisi yang lu filmmaker juga, lu udah pernah bikin satu film walaupun akhirnya tayangnya di Disney bukan di bioskop ya, tapi lu udah filmmaker lah. Gimana lu melihat, apakah menurut lu ini sebuah keadaan yang memang bisa diubah saat ini juga hanya butuh willingness atau memang butuh waktu karena mengingat regenerasi talentnya? Gimana, Ri? Kalau menurutku sih memang butuh waktu, tapi tidak bisa kalau tidak dimulai. Harus dimulai. Harus didobrak. Dengan SDM yang mungkin di mata orang ini siapa, pernah main apa. Tapi kalau kita tidak pernah kasih kesempatan, panggung itu akan selalu diisi sama orang-orang lain gitu. Dan ini sebenarnya cukup dilematis juga sih. Menurutku tuh bukan tidak boleh Indonesia Timur itu direpresentasikan oleh orang lain. Boleh. Tapi itikatnya seperti apa? Cara merepresentasikannya seperti apa? Misalnya nih, katakanlah Aryo Bayu misalnya berperan sebagai orang Sumba atau sebagai orang Papua atau sebagai orang Ambon. Menurutku itu sah-sah aja. Selama pertama mempelajari kulturnya dengan baik. Jangan tiba-tiba main di Sumba logatnya di Ambon. Itu dua hal yang benar-benar berbeda dan itu sangat mengganggu. Karena itu seperti nonton film orang ceritanya orang Madura tapi yang mainin orang Sunda. Itu beda banget. Diksinya di kepala kami gitu. Dialeknya itu beda banget. Meskipun menurut orang mirip-mirip aja, enggak, itu beda banget gitu. Iya, di telinga orang Timur itu sangat mengganggu. Mungkin orang yang nggak tahu, nggak kenal, bedain logat NTT, logat Papua sama-sama aja di kupingnya orang yang nggak awam gitu. Mungkin. Tapi itu juga menurut saya sih balik lagi kepada miskinnya kita untuk saling mengenal satu sama lain. Kita keluar semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi mengenali secara spesifik ini identitas ini aja tidak gitu. Dan orang kadang-kadang kalau saya lagi protes masalah ini suka bilang, lebay, membeda-bedakan. Bukan membeda-bedakan. Ya kamu bayangkan aja misalnya Agim tapi yang peranin orang yang bener-bener logat Madura gitu. Aneh pasti. Janggal banget. Atau Soekarno. Tapi yang meranin orang Sunda dan berlogat Sunda gitu. Aneh banget, kita tahu Soekarno dari Surabaya. Orang Jawa gitu. Merdeka atau mati gitu kan. Tidak mungkin tiba-tiba merdeka atau mati gitu kan, jadi aneh gitu. lagi dong. Merdeka atau mati. Lucu banget Ari ngomong Sunda. Iya kan, tapi kan jadi aneh gitu. Bung Tomo misalnya seperti itu. Karakternya kita tahu ini orang Jawa, logatnya Sunda. Pasti aneh banget. Pasti aneh banget. Walaupun provinsinya sebelahan. Pasti aneh banget gitu. Nah itu yang terjadi dengan kami ketika melihat orang Sumba logatnya Ambon atau Papua gitu. Itu aneh banget untuk kami. Nah, pelajari budayanya dengan baik gitu. Harus detail. Kemudian yang kedua sih mungkin secara look, penampilan gitu. Melanesian atau orang-orang yang ada di kawasan Indonesia Timur memang mungkin identik dengan rambutnya keriting dengan kulitnya hitam, tetapi tidak selalu gitu, tidak selalu. Kalau misalnya mau memperkuat karakter, sudah pun logatnya salah, orangnya dicemong-cemongin hitam, itu menurut saya dia udah terjebak di apropriasi budaya. Gitu menurutku sih etikanya ini sebenarnya yang harus dijaga. Jadi bukan membatasi bahwa harusnya orang Timur peranin orang Timur dong. Ya udah sekalian aja penjahat diperanin penjahat juga kan, nggak kayak gitu aturan mainnya gitu. Tapi etikanya ketika melakukan itu seperti apa? Risetnya bagaimana? Ada beberapa film yang kan aktornya teman-teman juga gitu.
Saya komplain lah gitu kayak, bro, lu kenapa main di sini jadi begini? Sorry Ri, kita baru ketemu di set. Baru dapat waktu persiapannya minim. Padahal itu kan kalian mengulik budaya Indonesia Timur gitu. Sekarang kalau kita bicara logikanya, coba dibalik. Saya orang Timur, bikin film tentang etnis di Jawa misalnya, orang Sunda misalnya atau orang Jawa misalnya. Tapi ketukar-tukar logatnya. Terus saya tukar logatnya. Itu kan pasti akan menimbulkan pertanyaan besar, Pak. Pasti akan menimbulkan pertanyaan besar. Misalnya saya bikin film tentang siapa ya yang kira-kira orang Kabayan misalnya. Tapi logatnya ngapak misalnya. Marah pasti orang-orang. Pasti marah gitu. Risetnya bagaimana? Itu yang kami rasakan setiap hari gitu. Risetnya bagaimana? Dan itu menurutku mau dibilang lebih apa tidak. Tapi saya pun meskipun saya bukan orang Sunda, lihat Kabayan kayak lewat ke Pak, kan ya Pak. Bagaimana sih itu logatnya? Nggak tahu saya. Gitulah pokoknya. Gitu pokoknya itu pasti tidak menerima gitu, profil Kabayan nggak seperti itu. Dan itu sih yang saya rasakan gitu, kayak harusnya sih mulai di galakan gitu untuk pakai orang Timur sebagai karakter utamanya. Permasalahan selanjutnya adalah waktu itu ketemu pertanyaan dari Koernes juga kan, Ri, lu punya concern seperti itu, terus siapa yang kita akan majukan sebagai karakter yang bisa merepresentasikan orang sana? Mungkin ternyata setelah kita riset lagi tidak terlalu banyak. Mungkin tidak terlalu banyak. Tapi menurut saya harus dimulai. Harus dimulai. Beberapa talenta-talenta yang bisa mengisi pos-pos itu harus dikasih. Dan selama mereka selalu dikalahkan dengan nama besar, karena kalau saya sih yakin ya, aktor dan aktris dari ibu kota yang namanya besar hari ini juga sebelumnya bukan siapa-siapa gitu. Iya enggak? Sebelumnya dia bukan siapa-siapa, tapi kenapa kemudian dia dipercaya untuk memainkan sebuah peran? Jadi sudah, menurutku juga orang Timur harus punya hak yang sama gitu. Meskipun dia bukan siapa-siapa, dia boleh. Kenapa kemudian dalam penghargaan ada artis pendatang baru terbaik? Ya kenapa tidak dilakukan kepada orang Timur gitu? Ketika misalnya Hana Malasan atau misalnya Putri Marino bisa hadir dalam kesempatan pertama untuk bermain di sebuah film layar lebar, saya pikir juga perempuan-perempuan dari Timur utamanya itu harus punya kesempatan yang sama juga untuk dipercaya hadir merepresentasikan diri mereka sendiri. Iya, menarik tadi yang poin lo yang soal belajar, maksudnya berusaha untuk minimal menguasai, memberikan rasa hormat dengan cara mempelajari dengan baik gitu kan, minimal gitu kan. Karena itu yang gua rasa itu yang terjadi sama Sasa ketika memerankan karakter Maria gitu. Dia benar-benar karena memang bergaul sama orang-orang Papua, jadi dia benar-benar bisa mendapatkan logat Papua yang bahkan orang-orang Papua juga ya memang ini bagus nih logatnya gitu. Dapat logatnya gitu. Paling tidak itu paling tidak ya Ria, artinya ketika aktor, walaupun ini banyak sih perannya bukan cuma pure di aktornya tapi di produser dan sutradara, tapi paling tidak kita memberikan penghormatan terhadap identitas budayanya dengan cara kalaupun tidak bisa sampai langsung masuk ke memberikan perannya langsung, tapi paling tidak aktor yang memerankan harus menghormati budayanya dan memberikan komitmennya untuk benar-benar mempelajari seperti apa sih gitu. Ketika dibalik tadi langsung kerasa ya, maksudnya kita nggak terlalu bisa bedain logatnya orang Ambon sama logat orang Flores sama logatnya orang Papua, mungkin kita nggak terlalu bisa ngerasain. Tapi kalau ilustrasinya adalah karakter Jawa dilogatin Sunda, pasti kita kan langsung ngerasa. Iya kan? Padahal pulaunya satu banget gitu. Iya kan? Nah itu sih. Kayak bahkan misalnya kita bikin kayak Sasa atau saya juga mungkin kadang main jadi orang Kupang, kadang saya main jadi orang Papua. Ya lu di Susah Sinyal juga jadi orang Sumba, lu orang gitu. Sulawesi kan. Ruang untuk kesalahannya itu masih ada. Ruang untuk kesalahannya itu, error-errornya itu masih ada. Saya pikir kita tidak bisa 100% gitu untuk merepresentasikan itu. Cuma setidaknya usaha untuk roots-nya ada gitu. Paling tidak kita berusaha berteman, berusaha pahami ciri khas budayanya seperti ini gitu. Sasa juga kan memang dia dari awal bergaulnya sama teman-teman di tim, anak-anak Papua juga kan. Jadi dia memang sedikit banyak paham lah bagaimana alunannya, bagaimana temponya gitu. Itu pun juga masih ada ruang-ruang miss yang pasti orang setempat juga kayak nggak gini kayak itu. Tapi secara garis besar mendekati lah ya. Kita lari ke arah sana. Susah Sinyal juga saya rasa begitu kok. Waktu Susah Sinyal film,
kita jagain itu. Saya Abdur Larantuga kan memang dia. Saya terus Reval Hadi. Itu kita jagain tuh temponya, ayunannya, bagaimana caranya supaya mendekati logat Sumba. Tapi pas di series memang kita aduh, saya kadang udah susah. Udah belang terlalu banyak scene, terlalu banyak ini. Kadang-kadang memang saya logat Buton juga, kadang-kadang saya logat Papua juga, tapi ya sudahlah. Gitu. Ya itu tapi berasa gitu untuk saya pribadi kayak aduh saya salah di sini nih gitu. Itu artinya apa? Kita pun yang sudah dekat dengan kultur itu paham bahwa kadang-kadang kita melakukan kesalahan, apalagi orang-orang yang berjarak dengan kultur ini tapi kemudian tiba-tiba mau sok tahu. Bukan ya. Saya tahu pasti upaya yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk memajukan daerah, tapi jangan sampai kita tujuannya ingin memajukan daerah tapi caranya salah. Jangan sampai seperti saya ingin memajukan lagi karakter Kabayan tapi saya pakai logat Jawa. Orang pasti akan protes sama saya. Itu yang kita rasa sih. Oke, Ri. Semoga di masa yang akan datang dan tidak terlalu lama lo bisa membuat film yang mewujudkan idealisme lo dan bisa melampiaskan keresahan-keresahan yang baru lo sampaikan. Amin. Amin. Oke. Ari Kriting, terima kasih banyak. Terima kasih kok. Thank you so much teman-teman sudah nonton In Frame bersama Ari Kriting. Sampai ketemu di episode berikutnya.